Teman-teman yang hadir di sini yang dalam satu minggu ini membeli gas melon, angkat tangan. Dalam satu minggu terakhir, boleh angkat tangan. Yang di atas juga. Oke, ada ya? Nggak usah malu. Oh, ada. Membeli gas melon ya Mbak ya? Iya, ada. Tersedia. Gampang. Anda orang miskin? Pak Ganjar, oleh hai Pak, bersemangat karena akan menjadi capres. Bukan dek, memang sekarang sudah capres ya kan, sudah dapat nomor urut ya kan. Boleh saja bersemangat karena ada kemungkinan jadi presiden tahun depan. Tapi ojo lali Pak, sampean ki duwe gandengan Pak, duwe kanca wapres ya kan. Pak Mahfud Pak, yang kebetulan ijek kerja Pak ning kabinete Pak Jokowi Pak. Mengapa setelah putusan Mahkamah Konstitusi elektabilitas Ganjar dan Mahfud justru merosot sangat drastis? Hanya untuk menabrak konstitusi, menyalahgunakan wewenang seolah-olah seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Demokrasi harus dijaga. Kita yang waras harus menjaga demokrasi. 1000 anak di tahun 1998 berdarah-darah untuk kita reformasi. Teman-teman yang hadir di sini yang dalam satu minggu ini membeli gas melon, angkat tangan. Dalam satu minggu terakhir, boleh angkat tangan. Yang di atas juga. Oke, ada ya? Nggak usah malu. Oh, ada. Membeli gas melon ya Mbak ya? Iya, ada. Tersedia. Gampang. Anda orang miskin? Kok bisa bertanya? Alhamdulillah hanya satu yang angkat tangan di sini. Saya mau ngasih cerita saja konkret, maaf, jangan tersinggung, ini hanya untuk candaan saya saja. Saya disclaimer pendapat pribadi saya untuk seorang calon presiden yang nantinya akan menjadi wakil rakyat karena beliau akan diamanahkan suara rakyat se-Indonesia. Banyak penggunaan kosakata yang mungkin bagi kita itu jokes atau mungkin bagi kita itu candaan, tapi terkadang itu melukai hati rakyat. Contoh seperti yang diungkapkan oleh Pak Ganjar di sini bahwa Anda orang miskin. Sebenarnya nggak perlu seperti itu. Harusnya mungkin diganti ya dengan kata apakah Anda tidak mampu? Atau contohnya penggunaan kata-kata apakah Anda orang bodoh? Mungkin kata bodoh bisa diganti dengan bahasa penggunaan kosakata awam. Jadi tidak ada setiap orang yang pengen untuk mungkin membeli gas melon, apalagi bagi anak kuliah ya, karena saya juga salah satu mantan anak kuliah. Orang tua saya PNS loh, dua-duanya PNS berprofesi sebagai guru. Tapi pada saat kita kuliah, bukan cuma toh orang tua yang akan membiayai hidup kita. Karena bayar kos-kosan, bayar kehidupan sehari-hari kita di luar kota, belum lagi bayar uang kuliah, kebutuhan lain-lain. Jadi mungkin salah satu solusi untuk menekan angka ekonomi tadi ya kita harus menggunakan gas melon. Nah mungkin solusi untuk berkata seperti ini saya anggap kurang bijak sebagai seorang calon presiden. Mungkin suatu saat saran saya Pak Ganjar mohon gunakan kata-kata yang mungkin tidak akan menyakiti para anak-anak mahasiswa UI. Baik, ini satu bahan refleksi untuk Pak Ganjar Pranowo karena seringkali atau di beberapa kegiatan entah itu tatap muka dengan para mahasiswa ataupun juga beberapa kelompok masyarakat, kadangkala kalimat-kalimat yang digunakan oleh Pak Ganjar ini yang justru membawa luka bagi orang yang mendengarkan. Barusan kita menyaksikan sebuah video ketika Pak Ganjar sedang berdiskusi dengan beberapa pihak, dalam hal ini mahasiswa dan juga kelompok-kelompok masyarakat. Ia sering menggunakan kalimat atau kata dengan pertanyaan tadi, apakah Anda miskin? Nah di sini memang sudah seperti disampaikan oleh Mbak tadi bahwa kalau pertanyaan seorang calon presiden, calon seorang pemimpin bangsa yang besar ini, lalu kalau menggunakan kata-kata atau kalimat seperti itu rasanya kurang etis, kurang pas. Karena memang bagi kebanyakan orang itu adalah bahasa yang biasa, tetapi justru itu akan melukai orang yang mendengarkan. Karena masing-masing orang punya tanggapan, itu pasti berbeda. Yang selama ini yang mungkin seringkali digaungkan atau yang diangkat oleh para pihak atau politisi PDIP ketika Rocky Gerung mengatakan bahwa Presiden
Jokowi itu tolol, dungu dan lain sebagainya, itu anggapan atau kata kalimat tersebut juga menjadi hal yang tidak diterima oleh para politisi PDIP dan juga rakyat. Artinya bahwa kata dungu yang sering kali dilontarkan atau diucapkan oleh Rocky Gerung itu, mungkin bagi Rocky Gerung pemahamannya yang jauh di atas rata-rata, rasa itu adalah biasa. Tetapi bagi orang yang mendengarkan itu memang bukan sesuatu yang baik. Ya, sama halnya juga dengan Pak Ganjar. Ketika melontarkan atau melemparkan pertanyaan tadi, apakah Anda miskin? Nah, ini sebenarnya juga kurang etis untuk digunakan ketika kita berkomunikasi dengan banyak orang, apalagi dengan masyarakat. Sehingga hal-hal seperti ini kadang-kala juga menjadi blunder karena memang sepele tetapi akan membawa dampak yang cukup besar. Baik, sahabat sekalian, ketika saya mencoba men-scroll beberapa foto video di berbagai media sosial, saya menemukan satu video atau tulisan seperti yang tampil di layar monitor Anda ini, bahwa di situ tertulis jelas tanda-tanda kekalahan itu ada. Kita tetap menghargai Pak Ganjar yang berbuat untuk negeri menjadi pilihan sebagian rakyat. Dan di sini ada kurang lebih 8 ya tanda-tanda kekalahan itu tampak ya, kurang lebih ada 8. Dan ini disclaimer dulu ya, bahwa ini yang menulisin juga tentu pasti pihak atau para lawan politik dari Pak Ganjar sebenarnya. Di sini mereka menulis ada kurang lebih 8 tanda kekalahan dari Pak Ganjar itu sendiri. Yakni yang ditulis di sini, nomor 1 itu ditinggalkan Jokowi yang tak diduga. Nah, di sini memang selama ini Pak Ganjar sepertinya di atas awan ketika Pak Jokowi belum memutuskan untuk mendukung Prabowo. Di berbagai survei, Pak Ganjar selalu di atas dari 2 paket lainnya. Namun tak diduga, kaget-kaget Pak Jokowi lebih memilih atau memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo. Sehingga di sini tanda yang dikatakan itu, yang pertama itu ditinggalkan Jokowi yang tak diduga. Yang kedua itu ditinggalkan pendukung Jokowi. Nah, ditinggalkan pendukung Jokowi ini memang nampak jelas, yaitu dari Pak Noel dan juga beberapa orang, dalam hal ini adalah kelompok pro Jokowi ya. Mereka justru awalnya mendukung Ganjar, lalu terakhir memutuskan untuk mundur dan lebih memilih atau mendukung Prabowo Gibran. Lalu yang ketiga, tim pemenangan masih kedodoran. Yang dikatakan bahwa tim pemenangan untuk Ganjar Mahfud ini masih kedodoran. Lalu yang keempat, mesin partai tampak kurang solid. Ya, tampak kurang solid kenapa? Karena ada 2 tokoh besar, yaitu Jokowi dan putranya Gibran, serta menantunya Bobi, lebih memilih untuk mendukung paket lain, dalam hal ini adalah mendukung Prabowo yang dipadukan atau yang digandengkan dengan Gibran. Lalu yang kelima adalah narasi-narasi orang PDIP tampak panik. Narasi tampak panik ini tidak hanya dilakukan oleh para politisi PDIP atau tim suksesnya saja, tetapi juga termasuk Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud MD. Kadangkala narasi yang dibangun ya setidaknya sedikit menyinggung Gibran, menyinggung Prabowo, menyinggung Jokowi, bahkan tidak segan-segan untuk menyerang Pak Jokowi secara pribadi dan secara langsung ya, dengan pernyataan statement di berbagai media. Lalu yang keenam itu kandang banteng digerogoti pro Gibran ya. Jadi memang ini disadari juga oleh tim PDIP bahwa memang sesungguhnya sudah sebagian besar pendukung fanatik dari PDIP itu lebih memilih untuk mendukung Gibran. Yang ketujuh, P3 mulai ancang-ancang meninggalkan. Nah, ini seperti kita ketahui bahwa PDIP berkoalisi dengan P3, Hanura, Perindo ya. Mereka berkoalisi untuk mengusung Ganjar dan juga Mahfud. Tetapi di sini ya ada isu yang sementara berkembang, P3 mulai ancang-ancang untuk meninggalkan paket atau meninggalkan koalisi itu. Lalu yang kedelapan itu adalah hasil survei elektabilitas menurun drastis. Nah, itu juga seperti salah satu contoh, yaitu hasil survei dari LSI Denny JA itu mengatakan bahwa justru ya elektabilitas Ganjar Mahfud itu turun drastis diakibatkan adanya serangan-serangan yang dilakukan kepada Jokowi. Dan juga justru
pasca keputusan MK itu malah elektabilitas Ganjar dan juga Mahfud MD ini makin anjlok. Sehingga di sini dikatakan bahwa kurang lebih 8 poin ini sebagai tanda-tanda kekalahan. Sehingga seorang netizen menulis dan juga memposting di media sosialnya itu bahwa kurang lebih ada tanda-tanda kekalahan itu nampak, yaitu ada 8 poin seperti yang disampaikan tadi dan juga bisa kita lihat di layar monitor kita masing-masing. Mengapa setelah putusan Mahkamah Konstitusi, elektabilitas Ganjar dan Mahfud justru merosot sangat drastis. Padahal kubu dari pasangan ini, poros dari mereka yang di belakang Ganjar dan Mahfud, begitu intensnya, begitu kerasnya mengkritik soal dinasti politik, mengkritik soal isu nepotisme, mengkritik soal demokrasi yang mendung. Itu isu-isu yang sangat populer di kalangan penggiat demokrasi. Bagaimana kita menjelaskan dua peristiwa ini? Marilah kita mulai dengan mengutip berita dan data. Ini berita-berita yang banyak kita lihat di Google Search misalnya, mengatakan bahwa TPN Ganjar Mahfud menyatakan kami berminggu-minggu rasakan demokrasi yang mendung. Berita lain lagi, TPN Ganjar Mahfud sindir Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, demokrasi berkabung. Berita lain lagi, ini pidato Ganjar soal drakor pemilu, singgung KKN rezim Jokowi. Itu yang kita baca banyak sekali di berita-berita di media sosial. Tapi apa yang terjadi? Ini adalah hasil survei setelah putusan Mahkamah Konstitusi dari 5 lembaga, yaitu Indikator Politik, Poltreking, Populi, Indobarometer, dan juga LSI DNJA. Khusus LSI DNJA ini belum dipublikasi. Survei kelima lembaga ini menunjukkan hal yang sama, merosotnya dukungan Ganjar dan Mahfud. Ini contoh beritanya, bahwa dari Poltreking misalnya, Ganjar Mahfud turun. Juga berita yang lain, elektabilitas Ganjar Mahfud jeblok usai keluarga Jokowi nyebrang ke Prabowo. Juga berita yang lain lagi, survei tren elektabilitas Ganjar Mahfud alami penurunan, pasangan calon lain justru naik drastis. Survei LSI dari JA sendiri yang dikerjakan setelah putusan MA yang baru saja selesai pertengahan November ini menunjukkan bahwa Ganjar dan Mahfud merosot dari di bulan Oktober sebanyak 35,3%, 35,3% merosot menjadi 28,6%. Ini adalah tingkat elektabilitas terendah yang dialami Ganjar, karena LSI dari JA sudah lakukan survei setiap bulan sejak bulan Maret, tak pernah dukungan Ganjar sekecil ini di bawah 30%. Apakah gerangan sebabnya? Dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah the politics of numbers. Bahwa jumlah pemilih di Indonesia ini banyak sekali, 204,8 juta pemilih. Jika kita hanya bisa mengubah katakanlah 500.000 orang saja, itu baru mengubah 0,5% pemilih, tak banyak yang bisa diubah. Isu demokrasi yang mendung, isu mengenai dinasti politik, dalam kenyataannya ternyata hanyalah menyentuh hati kalangan terbelajar, aktivis, dan lain-lain yang jumlahnya di bawah 500.000 orang, sehingga tidak signifikan dilihat dari segi persentase elektabilitas. Kedua juga jangan dilupakan, pendukung Jokowi itu adalah sumber dari pendukung Ganjar. Ketika kubu Ganjar mengkritik Jokowi, yang terjadi adalah pendukung Jokowi itu pergi dari Ganjar, akibatnya dukungan kepada Ganjar menurun.
Dua hal itulah menjadi penyebabnya, dan itu membuka mata kita bahwa hukum besi politik berbeda dengan idealisme politik, dan itulah yang kita lihat hari-hari ini yang mengkritik demokrasi. Akibatnya justru yang paling kena getahnya dukungan kepada Ganjar dan Mahfud menurun. Demikian ekspresi data bersama saya Denny J.A. Baik sahabat sekalian, memang cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bang Denny J.A. tadi, yakni setelah putusan MK, mengapa elektabilitas Ganjar dan Mahfud merosot tajam. Dan dikatakan tadi bahwa dalam sejarah sejak dilakukan survei mulai dari Maret 2023, tidak pernah ya posisi Ganjar Mahfud itu elektabilitasnya di bawah dari 30%, selalu di atas 30%. Tetapi kenyataan terbalik ketika putusan MK selesai, justru Ganjar Mahfud ini elektabilitas semakin anjlok, tersisa 28% sekian. Nah, ini sudah dikatakan oleh Bang Denny J.A. tadi bahwa ada dua hal yang sesungguhnya terjadi. Dan hal yang menarik itu adalah yang terakhir, atau yang kedua, bahwa sesungguhnya suara Ganjar itu sumbernya dari suara Jokowi. Tetapi ketika Ganjar dan timnya menyerang Jokowi, justru menimbulkan antipati dari para pemilih Ganjar, yang dengan sendirinya hengkang untuk mendukung Ganjar, yang pada akhirnya mereka lebih memilih mendukung Prabowo ketimbang mendukung Ganjar. Nah, oleh karena itu, ini menjadi pelajaran bagi kubu Ganjar dan juga Mahfud, bahwa sesungguhnya ketika mereka menyerang Jokowi secara pribadi dan juga keluarga, sama halnya mereka melakukan blunder atau bunuh diri. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah apa? Mereka akan ditinggalkan para pendukungnya. Ditinggalkan oleh para pendukungnya diakibatkan karena orang yang selama ini mereka agung-agungkan, yakni Presiden Jokowi, dan juga berdasarkan data kurang lebih 82% masyarakat puas akan kepemimpinan Jokowi, bakal meninggalkan Ganjar. Ini hanya dikarenakan mereka lebih suka menyerang Jokowi, membangun narasi-narasi tentang politik identitas, mahkamah keluarga, dan lain-lain untuk dengan maksud menurunkan elektabilitas Prabowo Gibran dan menaikkan elektabilitas Ganjar Mahfud. Namun sangat disayangkan apa yang diharapkan menjadi terbalik, hanya dikarenakan Jokowi lah sosok yang dikagumi oleh segenap bangsa Indonesia yang lebih diserang secara pribadi. Oleh karena itu, dengan sendirinya masyarakat mulai antipati terhadap Ganjar dan Mahfud. Nah, ini menjadi pelajaran agar ke depan bisa dipertimbangkan lebih baik, dan sebaiknya jangan mengganggu Jokowi dan keluarganya, karena hanya akan berakibat buruk terhadap paket Ganjar dan juga Mahfud. Sama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. Oh, masalah penegakan hukum belum selesai ya Pak? Gimana kalau 5 tahun mendatang Bapak tetap bertahan jadi Polhukam supaya penegakan hukum negara kita semakin jos? Menarik juga ya apa yang disampaikan Ibu tadi. Supaya penegakan hukum itu bagus ya, Pak Mahfud MD tetap menjadi Menko Polhukam saja. Ya, dan ini barang bukan tidak mungkin ya. Siapa tahu kalau memang Prabowo menjadi presiden, bisa jadi lawan politiknya juga akan diajak untuk bisa membangun Indonesia ini. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang memilih atau meminta lawan politiknya Prabowo untuk bisa menjadi bagian dalam kabinetnya untuk bersama-sama membangun Indonesia ini. Dan hasilnya luar biasa. Dan hal yang sama pernah juga Prabowo katakan bahwa saya akan mengikuti jejak Pak Jokowi. Jika mandat atau amanat rakyat itu saya dapatkan dan juga atas restu Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk menjadi presiden, maka akan saya lakukan juga hal yang sama, yaitu mengajak oposisi atau lawan politik saya untuk sama-sama membangun Indonesia ini. Berarti harapan dari Ibu tadi juga bisa masuk. Siapa tahu Menko Polhukam tetap Pak Mahfud MD kalau Pak Prabowo menjadi presiden nanti. Wow, nomor urut capres dan cawapres kita nomor 3. Dari sisi spiritual dan astrologi, di balik angka 3 itu ternyata tersembunyi suatu kekuatan, kestabilan, dan dapat menempatkan posisi sentral yang pas untuk menopang sesuatu yang lebih berat dan situasi yang tidak stabil di atasnya. Ganjar Pranowo
Mahfud MD, pilihan Nusantara, merdeka, Banteng harus menang. Luar biasa ya. Ternyata nomor urut ini juga memiliki makna ya. Seperti yang digambarkan tadi. Makna secara astrologi itu apa terkait nomor 3. Tapi apa benar demikian? Nanti sebentar kita akan menyaksikan sebuah video bagaimana seorang netizen menjelaskan makna dibalik dari angka 3 tersebut. Pak Ganjar, oleh hai Pak, bersemangat karena akan menjadi capres. Bukan dek, memang sekarang sudah capres ya kan, sudah dapat nomor urut ya kan. Boleh saja bersemangat karena ada kemungkinan jadi presiden tahun depan. Tapi yo lali Pak, sampean ki duwe gandengan Pak, duwe kanca wapres yo kan. Pak Mahfud Pak, yang kebetulan ijek kerja Pak ning kabinete Pak Jokowi Pak. Lah ya mosok arepe menaikkan diri sendiri terus menjatuhkan teman sendiri kan ya ora pantes to Pak. Piye to Pak? Sok meneh Pak, lek arep ngomong Pak ngati-ngati Pak ya, ben ra kepleset. Engko nek kepleset ujung-ujunge ngebleki kancamu kan ya mesakno to Pak kancamu Pak. Kok panggas sing klarifikasi kok kancamu wae. Aja ngono ya Pak. Sing solid to Pak, sing solid ya. Aja kleru, kok sembeli. Semoga saja harapan Mbak Viral ya, salah seorang TKW asli Indonesia yang bekerja di Taiwan ini, harapannya bisa didengarkan oleh kubu Ganjar Mahfud ya. Semoga saja didengar harapan dari Mbak Viral ini. Walau aku sangat mengagumi Pak Jokowi, tapi 2024 aku pilih Ganjar karena yang nyalon bukan Jokowi tapi Gibran. Ini pemikiran yang sangat-sangat bagus. Super, ya, harus diedukasikan ke rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote. Betul. Periode Pak Jokowi akan segera berakhir dan ke depan kita harus memilih pemimpin yang bisa melanjutkan pembangunan Pak Jokowi tanpa cawe-cawe Pak Jokowi lagi di situ. Dan pilihannya pasti yang terbaik adalah Ganjar Mahfud. Kenapa? Karena Pak Ganjar sudah berpengalaman baik di legislatif maupun di eksekutif. Sementara Pak Mahfud sudah pernah ada di yudikatif dan eksekutif. Jadi pengalaman juga. Kedua tokoh ini sudah sangat mumpuni untuk menjalankan atau melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi dengan baik. Ya. Kenapa saya tidak memilih atau tidak merekomendasikan Prabowo Gibran walaupun taruh katalah telunjuknya Jokowi ada di situ. Ya karena kondisinya tidak bagus. Pak Prabowo sendiri selain usianya memang sudah cukup tua, walaupun itu bukan alasan utama ya, bahwasanya Pak Prabowo juga perjalanan politiknya tidak fine-fine aja. Lalu yang kedua, Gibran pengalaman di dunia politik dalam tanda kutip bisa dibilang instan banget ya, dia 2 tahun memimpin Solo dan setelah itu langsung jadi cawapres gitu. Kalau nggak instan apalagi namanya. Jadi ya untuk sebuah keberlangsungan sebuah bangsa, saya pilih yang sudah berpengalaman, bersih dari korupsi, dan saya yakin amanah. Itu adalah Pak Ganjar Mahfud. 1 putaran teman-teman, menang. Baik ya, lagi-lagi Gibran disorot sebagai ya seorang calon pemimpin yang minim prestasi, minim pengalaman soal politik ya. Lagi-lagi dikaitkan bahwa Gibran efek itu justru negatif, beda dengan Jokowi efek, sehingga ibu ini atau mbak ini lebih memilih mendukung Ganjar dan Mahfud ketimbang Prabowo dan Gibran. Itu hanya dikarenakan apa? Sekalipun jari telunjuk Jokowi itu ada di paket atau pasangan Prabowo Gibran, tetapi beliau lebih mendukung Ganjar dan Mahfud karena dirasa lebih pantas atau lebih layak untuk melanjutkan karya-karya besar dari Presiden Jokowi. Dan apakah benar seorang anak muda seperti Gibran tidak mampu untuk menjalankan misi atau visi yang sudah ditanamkan oleh Presiden Jokowi? Saya sangat yakin justru Mas Gibran akan 2 kali lipat lebih memiliki beban moral untuk melanjutkan karya dari orang tuanya. Karena sesungguhnya yang pertama, Jokowi adalah orang tua kandungnya. Ia tentu tidak akan mempermalukan orang tuanya.
Sehingga apa yang sudah dijalankan, yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya, ia akan rawat dan ia akan lanjutkan. Beda dengan orang yang tidak ada hubungan darah sama sekali, sehingga beban moralnya tidak begitu kuat. Tetapi kalau seorang Gibran, tentu beban moralnya begitu kuat dikarenakan pemimpin sebelumnya yang diagung-agungkan adalah orang tua kandungnya. Tentu dia pun akan menjaga nama orang tuanya dan juga akan membuktikan kepada publik bahwa Anda tidak salah memilih saya. Kegunaannya untuk menabrak konstitusi, menyalahgunakan wewenang seolah-olah seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, Ini juga merdeka. TKW ini kalau tidak salah ini ya. Demokrasi harus dijaga. Kita yang waras harus menjaga demokrasi. 1000 anak di tahun 1998 berdarah-darah untuk kita reformasi, menduduki gedung-gedung DPR. Kita 1000 anak yang berdarah-darah untuk membuat reformasi di atas demokrasi dan konstitusi. Tetapi demokrasi sekarang dihancurkan begitu saja. Kenapa? Waktu sudah menggunakan MK itu pun sudah salah jalurnya. MK, Mahkamah Konstitusi, yang menjadi hakim Mahkamah Konstitusinya siapa? Itu harus Anda camkan dulu. Jika yang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi orang lain, rakyat seperti saya tidak akan pernah bersuara. Karena di tahun 1998 banyak nyawa yang melayang. Jadi kita harus menjaga demokrasi itu untuk berkonstitusi dan di bawah undang-undang. Ubahlah undang-undang untuk rakyat, ubahlah undang-undang untuk kepentingan rakyat, ubahlah undang-undang untuk menyejahterakan rakyat. Bukan mengubah undang-undang untuk negara, bukan mengubah undang-undang untuk keluarga sendiri. Itu sudah salah. Karena apa? Kita menggulingkan Orde itu pingin reformasi, berdemokrasi di atas konstitusi. Paham Mas? Belajarlah pintar. Jika kamu belum pintar, tapuk ndasmu karo panci iki ya. Mana lho? Kita dulu 2 periode mendukung Bapak Presiden kita Joko Widodo. Karena apa? Kita saat itu belum tahu kinerja Bapak Presiden Joko Widodo waktu menjabat wali kota. Tapi kita solid, kita merah sejati, benteng sejati, sing ora kena diutak-utik. Tetapi waktu sekarang ini kita beda haluan bose. Karena kita punya kader terbaik yang sudah masuk legislatif, menjabat 2 periode menjadi pimpinan daerah. Yang harus dicamkan itu. Luar biasa ya. Ini seorang TKW tetapi pemahaman politiknya juga lumayan ya. Walaupun ada kata kalimat yang masih belum sempurna, tetapi ya setidaknya dia sudah berekspresi, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan statementnya terkait dengan demokrasi yang saat ini terjadi di Indonesia, yang bagi banyak orang ya lagi mendung ya demokrasi Indonesia ini. Dan itulah bagian dari ekspresi setiap warga negara, entah mendukung siapa, tetapi ekspresi dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, selalu diluapkan di media sosial. Dan salah satunya seperti ibu tadi atau mbak tadi, yang merupakan seorang TKW di Taiwan juga kalau tidak salah ini. Ya, saya yakin bahwa dengan media sosial yang begitu, perkembangannya begitu masif dan luar biasa ini, banyak orang yang bisa mengikuti pergerakan politik dan juga mampu bersuara terkait dengan hal-hal yang mungkin bagi mereka mengganjal hati atau tidak pantas untuk dijalankan, dan tentunya juga berjuang bagaimana jagoannya bisa terpilih dan bisa aman posisinya. Selama 2 periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan
Oh, karyanya Pak Jokowi. Ganjar mana? Dan belum lagi kalau kita lihat, kita catat bersama pembangunan bendungan, infrastruktur, energi, termasuk swasembada pangan yang diwujudkan oleh beliau. Oh, karya Pak Jokowi lagi. Ganjar mana? Saya berdiri di sini sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan Petugas partai yang sudah diperintah oleh ketua umum. Oh, ketum partai. Ganjar mana? Dan yang lain yang perlu kita lakukan adalah bagaimana perintah Bu Mega tadi. Oh, perintah Bu Mega. Ganjar mana? Sebagaimana yang Mbak Puan pernah katakan. Oh, kata Bu Puan. Ganjar mana? Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Mas Ganjar Pranowo. Lebih meriah lagi untuk Mas Ganjar Pranowo. Loh, kok sepi? Gak ada tepuk tangan? Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Ganjar, capres calon presiden PDI Perjuangan. Tepuk tangan aja lebih nurut sama Bu Puan, Jar. Luar biasa ya, ini video editan dari seorang netizen, di mana pidato Mbak Puan dan juga Pak Ganjar disatukan dengan videonya dan menghasilkan satu buah video yang cukup unik, ya, sangat kreatif dan lucu. Kalau Ganjar presiden, maka Indonesia akan... Yup, setuju Bang Adian Napitupulu. Jika Ganjar jadi presiden, maka Indonesia akan menjadi satu-satunya negara penghasil KTP elektronik terbaik di dunia. Tapi setelah Ganjar mengembalikan uang $500.000 Amerika Serikat ke negara yang ia korupsi di zaman Pak SBY ya, Bang Adian. Kedua, Ganjar akan membuat Desa Wadas menjadi destinasi favorit sebagai desa pengkhianatan pemimpinnya di kala itu dengan penggusuran merajalela. Ketiga, Bung Adian Napitupulu menjadikan Badan Amil Zakat Nasional menjadi Basnas Plus Syariah, yang dimana dananya akan menopang kader-kader PDIP yang kurang mampu. Keempat, akan menjadikan Indonesia menjadi urutan teratas sebagai negara termiskin di dunia, sebagaimana prestasinya waktu gubernur. Begitu Bung Adian, salam akal sehat, salam dari Bajo. Dari Bajo. Baik sahabat sekalian, pernyataan Bung Adian Napitupulu ternyata diresponi oleh salah seorang netizen dengan berbagai pikiran dan pernyataan yang keluar begitu saja yang disampaikan tadi. Memang kadangkala hal-hal yang tidak kita pikirkan, tetapi justru itu menjadi hal-hal yang dipikirkan oleh banyak orang. Salah satunya adalah netizen tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Adian. Dan kalau dari potongan videonya sebelum di stage tadi itu, kalau kita dengarnya, ya saya awalnya juga rasa kurang masuk akal, karena yang mengatakan bahwa jika Pak Ganjar menjadi presiden, maka titik-titik ya, seterusnya seperti apa, dan itu dikatakan oleh Pak atau Bung Adian Napitupulu. Padahalnya Bung Adian Napitupulu ini adalah kader Partai PDI Perjuangan itu sendiri. Atau mungkinkah video ini dipotong sehingga menjadi tidak beraturan lagi kata kalimatnya, sehingga membingungkan kita sekalian. Saya tahu siapa yang membelikan kaos Manchester United dengan nomor 8 atas nama Ganjar. Siapa yang beli itu? Teman saya juga ini yang beli, dan beli langsung di London. Jadi pesan langsung di sana. 8 berarti
calon presiden dengan ke-8. memilih nomor 8, nomornya old school, pekerja keras, dan banyak prestasi. Memang pas nomor itu disematkan kepada Mas Ganjar. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menerima hadiah berupa jersey atau seragam klub sepak bola Manchester United dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia, PAPDESI. Ganjar menerima jersey itu dari Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PAPDESI, Wargiati, saat menghadiri Rakernas PAPDESI 2023 pada Selasa 26 September kemarin. Jersey tandang Manchester United untuk musim 2023-2024 itu diberikan dengan nama Ganjar dan bernomor urut 8 dengan harapan Ganjar menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Manchester United merupakan klub yang didukung dan disukai bakal calon presiden PDI Perjuangan. Bukan warna merah ya, tapi hitam putih. Respons pemberian jersey itu, Ganjar menilai jersey sebagai simbol seseorang harus kuat mental dalam medan perjuangan. Baik sahabat sekalian, video tadi kita menyaksikan bagaimana Mas Ganjar atau Pak Ganjar Pranowo yang mendapatkan hadiah berupa jersey MU dengan nomor urut 8, dengan nomor punggung 8 yang bertuliskan Ganjar juga ya, dengan harapan bahwa Pak Ganjar bisa menjadi Presiden ke-8 Indonesia. Dan jersey MU ini ya tidak selalu identik dengan warna merah atau Red Devil ya, tetapi justru warnanya hitam dan putih, sama seperti dengan baju kemeja untuk Ganjar, hitam putih tegak lurus tadi ya. Namun akhir-akhir ini sudah jarang sekali digunakan oleh Pak Ganjar terkait baju kemeja hitam putih garis tegak lurus tadi. Sesungguhnya itu adalah baju kemeja yang dirancang atau diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Ganjar kala itu. Sehingga karena mungkin Pak Jokowi lebih memilih mendukung paket atau pasangan lain, maka jarang sekali kita lihat Pak Ganjar mengenakan lagi baju itu. Saya yakin seandainya saja ketika pengambilan nomor urut itu Pak Jokowi masih tetap mendukung Pak Ganjar, saya sangat yakin Ganjar dan Mahfud kala itu atau saat datang mengambil nomor urut pasti menggunakan baju kemeja garis-garis hitam putih tegak lurus itu ya, atau yang horizontal ya, yang tegak ya, hitam dan putih. Dan kadangkala warna itu juga menggambarkan terkait dengan prinsip seseorang, hitam ya dikatakan hitam, putih dikatakan putih, jangan abu-abu. Tetapi banyak juga orang yang menyindir Presiden Jokowi, ia sendiri memberikan baju hitam dan putih, tetapi justru ia sendiri menjadi abu-abu. Tapi tentu Pak Presiden Jokowi memilih atau mengambil keputusan tersebut, pasti tentu ada konsekuensinya yang dia sudah paham dan dia sudah siap apapun bentuk kritikan dari sebuah konsekuensi yang telah diambil, yaitu lebih memilih mendukung pasangan lainnya ketimbang pasangan yang berasal dari partainya sendiri. Pada saat ini Jepura tanggal 21 November tahun 2023, kami pimpinan mahasiswa BEM DBMF selingkungan Universitas Cendrawasih hari ini kami palang kampus dan menolak atas kekecewaan terhadap pimpinan lembaga karena kegiatan ini dijalankan secara sepihak, tidak melibatkan pimpinan mahasiswa dalam kegiatan ini, sehingga kami merasa bahwa ini ada unsur kepentingan tertentu yang sedang dimainkan oleh pimpinan lembaga, sehingga kami ambil sikap kedatangan Bapak Ganjar Pranowo menolak masuk di lingkungan kampus Universitas Cendrawasih. Kami menolak kedatangan beliau di Provinsi Papua, tapi kami menolak untuk beliau masuk di lingkungan Universitas Cendrawasih. Ini harus jelas. Oleh karena itu, kami akan menyampaikan sikap pernyataan kami, pimpinan BEM dan DPM seluruh fakultas yang ada di lingkungan Universitas Cendrawasih. Poin pertama adalah BEM dan DPM Fakultas Universitas Cendrawasih menolak dengan tegas kuliah umum yang dilakukan di lingkungan Universitas Cendrawasih tanggal 21 November tahun 2023. Dan kedua, BEM
pimpinan mahasiswa BEM dan DPM 9 fakultas Universitas Cendrawasih satu suara menolak calon presiden secara personal memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Cendrawasih. Dan ketiga, kami menolak aktivitas perkuliahan umum pada tanggal 21 November 2023 berdasarkan surat edaran Gubernur Provinsi Papua nomor 009/9645 dan surat edaran Rektor Uncen dengan nomor 17 tahun 2023 tentang hari libur otonomi khusus Papua di lingkungan Universitas Cendrawasih. Maka tidak ada aktivitas apapun pada tanggal 21 November 2023. Yang keempat, kami pimpinan mahasiswa BEM DPM 9 fakultas mengimbaukan kepada seluruh mahasiswa Universitas Cendrawasih berdasarkan surat edaran pemerintah Provinsi Papua dan Rektor Uncen bahwa tidak ada aktivitas kuliah di lingkungan Universitas Cendrawasih. Ini sikap kami jelas. Oleh karena itu, kami akan bubar, tetapi kalau sebentar ada aksi-aksi atau sudah menyampaikan pernyataan sikap, tetapi kegiatan dilaksanakan, maka sebentar kami akan turun dengan cara yang kasar. Sehingga kami tegaskan bahwa hari ini kami menolak. Baik sahabat sekalian, baru saja kita menyaksikan video bagaimana para mahasiswa dari Universitas Cendrawasih yang menolak kedatangan calon presiden Ganjar Pranowo di universitas atau di lingkungan Universitas Cendrawasih, ya, Uncen. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah menolak Ganjar Pranowo datang ke Papua, tetapi menolak untuk beliau masuk di lingkungan Universitas Cendrawasih. Karena menurut mereka, pihak kampus belum pernah berbicara dengan mereka, dan mereka memegang surat edaran dari Gubernur Papua dan juga surat edaran dari Rektor bahwa tidak ada kuliah umum di kampus, apalagi dari calon presiden, ya. Dan ini mereka berpegang teguh terhadap surat edaran tersebut, sehingga mereka menolak Ganjar Pranowo bukan karena dukungan mereka itu jatuh kepada pasangan lain, tetapi justru lebih demi menegakkan aturan atau surat edaran yang sudah diberikan kepada mereka, baik itu dari pemerintah maupun dari lingkungan kampus. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Silakan kepada para sahabat mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di dalam kolom komentar. Dan bagi para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, silakan tekan tombol subscribe, bunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload dapat saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya untuk bisa ditonton. Dan juga kepada para sahabat semuanya, barangkali ada yang ingin merequest video apa saja yang bakal kita reaksi pada kesempatan berikutnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.